Di sini kami selalu mendukungmu. Manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri membeberkan kesaksiannya saat tragedi Kanjuruhan. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri PN Surabaya, timnya tak henti-hentinya jadi sasaran provokasi dan serangan dari Aremania. Yahya membeberkan kesaksiannya saat mendapat pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa. Menurutnya, sejak timnya tiba dengan rantis timnya telah menjadi sasaran makian Aremania. Kami naik Barakuda, sampai sana sekitar pukul 18.00 WIB. Rantis itu belum dapat teror, cuma dimaki-maki aja, tapi Rantis nggak dengar. Intinya kelihatan di luar orang marah-marah, kata Yahya, Selasa 14 Februari 2023. Yahya kemudian menyebut saat para pemain Persebaya melakukan pemanasan juga tak luput dari nyanyian rasis. Nyanyian itu ditujukan kepada pendukung Persebaya, bonek. Saat pemain masuk ke ruang ganti itulah, ada koordinator supporter yang membentangkan spanduk bertuliskan Kiamatmu di Malang. Pukul 19.10 atau jam 7.10 WIB kami masuk ke lapangan pemanasan. Ketika itu pemain Persebaya sedang pemanasan mulai terdengar lagu, Bonek Jancuk Dibunuh Saja, terus kemudian setelah itu, setelah selesai pemanasan kami masuk ke kamar ganti, jelasnya. Setelah itu kick off, waktu itu main, ada di tribun depan saya kalau nggak salah di timur, ada salah satu mungkin koordinator supporter membentangkan spanduk Kiamatmu di Malang, imbuh Yahya. Menurut Yahya, selama laga antara Arema dan Persebaya, timnya selalu menerima teror dan pelemparan hingga babak pertama tuntas. Teror itu bahkan terjadi hingga babak kedua tuntas hingga tak sempat merayakan kemenangan 2-3 untuk Persebaya. Kemudian sepanjang pertandingan lagu, Bonek Jancuk Dibunuh Saja terus berkumandang. Terus kemudian waktu istirahat babak pertama kami masuk ke lorong, di tralis supporter udah ngancam mati kamu hei. Kemudian kami masuk kamar ganti, terang Yahya. Ada pemain kami keluar cedera dibawa keluar lewat pinggir lapangan sudah terjadi pelemparan. Setelah selesai pertandingan, pemain lari itu, terjadi pelemparan semua lari masuk ke kamar ganti. Terus masuk ke kamar ganti memang ada euforia sedikit, beber Yahya. Striker Persebaya Surabaya, Paulo Victor, sudah sembuh dari cedera hamstring. Dia kini siap tempur kembali bertanding dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Pemain asal Brasil itu bakal tampil dalam pekan ke-25 melawan Bali United di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu 18 Februari 2023. Kebetulan, Paulo Victor sudah berpengalaman menjebol gawang tim berjulukan Serdadu Tridatu itu. Paulo Victor sebenarnya baru berkarir di Indonesia dengan bergabung Persebaya di pertengahan musim ini. Tapi, dia tercatat pernah menjadi mimpi buruk Bali United dalam fase grup Piala AFC 2022 lalu. Saat itu, Victor membela klub Kamboja, Vishaka FC, yang melawat ke markas Bali United pada 27 Juni 2022. Vishaka sendiri mampu menang 5-2 dan Paulo Victor berhasil menyumbang 2 gol. Kemenangan Vishaka itu memupus harapan Bali United untuk lolos dari babak kualifikasi grup. Sebab, slot lolos fase gugur dari grup G didapat Kedah Darul Aman Malaysia. Ketiga tim ini sama-sama mengoleksi 6 poin dan Bali United kalah head-to-head. Saya membela tim yang berbeda, Bali United mungkin juga memiliki materi yang berbeda. Tapi 2 gol tahun lalu memotivasi saya untuk kembali mengulanginya dan membawa Persebaya menang lagi, ucap striker berusia 28 tahun itu.